Sahabat PS Media, apakah sahabat masih ingat pada penghujung tahun 2019 lalu, beberapa elemen masyarakat termasuk Ikatan Guru Indonesia mengusulkan penghapusan jabatan pengawas sekolah madrasah kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Hal ini sempat menimbulkan kegaduhan yang pro pengawas dievaluasi beralasan bahwa jumlah guru masih kurang, pengawas dikembalikan saja jadi guru. Alasan lainnya adalah peran pengawas yang belum berdampak signifikan memberi kemajuan di sekolah. Pengawas bahkan terjebak dalam rutinitas kerja yang bersifat formalitas dan administratif. Baru-baru ini seiring bergulirnya kurikulum Merdeka, Ditjen GTK Kemdikbud membantah penghapusan jabatan pengawas. Namun peran pengawas akan semakin dikuatkan. Penguatan peran pengawas ini diantaranya membuka kesempatan jadi pengawas dari unsur guru penggerak, sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak. Mari kita bandingkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap pengawas sekolah dan madrasah. Pada September 2013 lalu, Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ECDP) yang dibentuk Kemdikbud, Kementerian Agama, Bappenas, AusAid, Uni Eropa, dan Asia Development Bank merilis laporan hasil temuan studi dasar tentang kompetensi pengawas SM. Dalam laporan hasil tersebut dipaparkan bahwa menurut pengakuan para pengawas sekolah, mereka cukup kompeten dalam kompetensi kepribadian dan sosial. Sebaliknya, dimensi kompetensi yang masih kurang dan perlu pembenahan adalah kompetensi penelitian, pengembangan, dan supervisi akademik. Hal senada juga disampaikan oleh guru bahwa pengawas masih lemah dalam supervisi akademik. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh Agus Lani tahun 2019 dalam analisis 6 kompetensi pengawas madrasah mengemukakan bahwa kompetensi pengawas madrasah terkategori rendah pada kompetensi penelitian pengembangan. Benarkah pengawas kurang berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di tingkat sekolah? Apakah pengawas kurang menguasai tupoksi dan lemah dalam beberapa kompetensi? Benarkah pengawas sekolah harus berbenah diri dan apa saja 6 kompetensi yang wajib dimiliki pengawas? Berdasarkan Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah madrasah, pengawas SM harus memiliki 6 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kedua, kompetensi supervisi manajerial, ketiga, kompetensi supervisi akademik, keempat, kompetensi evaluasi pendidikan, kelima, kompetensi penelitian pengembangan, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial yang dideskripsikan ke dalam 36 indikator. Jangan lewatkan lanjutan video ini agar sahabat semakin paham dan tahu kompetensi dan indikator mana yang perlu dipoles lagi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Inilah paparan 6 dimensi kompetensi yang harus dimiliki pengawas sekolah madrasah. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian dapat didefinisikan sebagai konsep dinamis yang menggambarkan motivasi kerja, memiliki pribadi yang mandiri, serta kemampuan untuk menjadi teladan dalam melaksanakan tupoksi pengawas. Adapun indikatornya adalah yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Kedua, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya. Yang keempat, menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan. Yang kedua adalah kompetensi supervisi manajerial. Kompetensi supervisi manajerial pengawas SM berkaitan dengan kemampuan melaksanakan supervisi terhadap bagaimana sekolah meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan, pendayagunaan, pengelolaan perubahan, serta pengembangan sumber daya.
Dalam supervisi manajerial, pengawas SM berperan sebagai kolaborator, asesor, evaluator, dan narasumber secara bersamaan atau bergantian. Indikatornya, 1. Menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan. Ketiga, menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Keempat, menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya. Yang kelima, membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Keenam, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling. Ketujuh, mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok. Kedelapan, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi. Yang ketiga, kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan tata kelola mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi, sehingga program supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan profesional guru yang berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Indikatornya, pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran. Kedua, memahami konsep, prinsip, teori, teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran. Yang ketiga, membimbing guru dalam menyusun silabus berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP atau dalam istilah kurikulum merdeka disebut dengan KOSP. Yang keempat, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa. Kelima, membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Yang keenam, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan. Ketujuh, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pembelajaran atau pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Yang kedelapan, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang keempat, kompetensi evaluasi pendidikan. Kompetensi evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai untuk dijadikan dasar atau acuan perbaikan dan peningkatan mutu. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran. Kedua, membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran. Yang ketiga, menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, memantau pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran. Kelima, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Yang keenam, mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan staf sekolah. Kelima, kompetensi penelitian pengembangan. Kompetensi penelitian pengembangan bermakna kemampuan merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan atau pengawasan serta menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Indikatornya adalah 1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan. Kedua, menentukan masalah pengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Keempat, melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya. Kelima, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
Keenam, menulis karya tulis ilmiah atau KTI dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan. Ketujuh, menyusun pedoman atau panduan dan buku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kedelapan, memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaan. Keenam adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkorelasi dengan kemampuan pengawas dalam meningkatkan kualitas diri dan membina hubungan dengan berbagai kalangan. Indikatornya adalah 1. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sekolah madrasah. Kedua, aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Sahabat PS Media, kita sudah hampir berada di akhir video. 6 kompetensi dan 36 indikator kompetensi pengawas SM sudah kami paparkan. Pertanyaannya sekarang, what is next? Mengutip pepatah Cina kuno, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Lebih baik memperbaiki diri daripada menyalahkan orang lain. Mari terus tingkatkan kompetensi karena rasanya basi bila nanti harus dicaci karena abai dengan profesi. Salam perubahan.